Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Puji Ismawan dengan NIM 196516065. Kali ini saya akan membahas materi pada mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan, yaitu biaya mutu dan produktivitas. Pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Definisi Kamus Umum untuk mutu adalah derajat atau tingkat kesempurnaan. Mutu produk atau jasa adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan dalam 8 dimensi. Yang pertama, kinerja. Yang kedua, estetika. Yang ketiga, kemudahan perawatan dan perbaikan. Yang keempat, keunikan. Yang kelima, rehabilitas. Yang keenam, durabilitas. Yang ketujuh, tingkat kesesuaian. Dan yang kedelapan, pemanfaatan. Dengan demikian, perbaikan mutu berarti perbaikan pada satu atau lebih dari 8 dimensi di atas sementara tetap mempertahankan kinerja dimensi lainnya. Tingkat kesesuaian dalam hal tertentu adalah dimensi yang mendapat perhatian paling besar. Kesesuaian adalah dasar untuk mendefinisikan apa yang disebut produk yang tidak sesuai atau non-conformation atau produk cacat atau defektif. Definisi mutu. Kegiatan yang berhubungan dengan mutu adalah kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah dihasilkan mutu yang jelek atau cacat. Biaya-biaya untuk menjalankan kegiatan tersebut disebut biaya mutu. Jadi, biaya mutu adalah biaya yang timbul karena mungkin atau telah dihasilkan produk yang jelek mutunya. Definisi ini mengimplikasikan bahwa biaya mutu berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan terkait dengan mutu. Kegiatan pengendalian dan kegiatan produk gagal. Biaya pengendalian adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan pengendalian. Biaya produk gagal adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi karena terjadi kegiatan produk gagal. Perhatikan bahwa definisi kegiatan produk gagal dan biaya produk gagal menjelaskan bahwa respon pelanggan atas mutu yang jelek dapat memperbesar biaya organisasi. Definisi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan mutu juga menjelaskan 4 kategori biaya mutu, yaitu yang pertama biaya pencegahan, yang kedua biaya penilaian, yang ketiga biaya produk gagal internal, dan yang keempat biaya produk gagal eksternal. Mengukur biaya mutu. Biaya mutu bisa juga diklasifikasikan sebagai biaya yang terlihat atau tersembunyi. Biaya mutu yang terlihat adalah biaya yang disajikan dalam catatan akuntansi organisasi. Biaya mutu yang tersembunyi adalah biaya oportunitas yang terjadi karena mutu yang jelek. Ada 3 metode yang disarankan untuk tujuan tersebut. Yang pertama, metode pengganda. Yang kedua, metode penelitian pasar. Dan yang terakhir, fungsi rugi mutu Taguchi. Pelaporan informasi biaya mutu. Langkah pertama dan yang paling sederhana untuk menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya mutu aktual berjalan. Pencatatan secara rinci biaya mutu aktual berdasarkan kategorinya memberi dua manfaat penting. Pertama, catatan tersebut mengungkapkan pola biaya mutu dalam setiap kategori, yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya mutu menurut kategori, yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari masing-masing kategori. Fungsi biaya mutu sebagai pandangan tradisional. Pandangan tradisional mengasumsikan bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya produk gagal. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya produk gagal harus turun. Selama penurunan biaya produk gagal lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian, perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang cacat. Pada akhirnya, akan mencapai satu titik di mana setiap kenaikan tambahan biaya dalam usaha tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar dari pengurangan biaya produk gagal. Titik ini menggambarkan tingkat minimum total biaya mutu, dan merupakan saldo optimal antara biaya pengendalian dan biaya produk gagal. Titik ini juga mendefinisikan apa yang dikenal sebagai tingkat mutu, apa yang dapat diterima, atau acceptable quality level (AQL). Analisis tren. Laporan biaya mutu menyajikan jumlah dan distribusi biaya mutu di antara keempat kategori, sehingga mencerminkan peluang untuk perbaikan mutu. Setelah ukuran perbaikan mutu ditentukan, perlu ditetapkan apakah biaya mutu telah berkurang sebagaimana telah direncanakan. Laporan biaya mutu tidak akan memperlihatkan apakah perbaikan mutu telah terjadi atau tidak. Penggunaan informasi biaya mutu. Tujuan utama laporan biaya mutu adalah untuk memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Sebagai contoh, untuk memutuskan implementasi program seleksi pemasok dalam rangka memperbaiki mutu bahan baku,
Seorang manajer perlu melakukan penilaian terhadap biaya mutu saat ini menurut item dan kategori. Penilaian biaya tambahan yang berkaitan dengan program, serta penilaian terhadap penghematan yang diproyeksikan oleh item dan kategori. Produktivitas sebagai pengukuran dan pengendalian. Produktivitas berkaitan dengan pembuatan output secara efisien dan secara spesifik menunjukkan pada hubungan antara output atau hasil produksi dan input bahan baku yang digunakan untuk memproduksi output. Dalam produktivitas terdapat yang pertama pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktif meningkatkan atau menurun. Pengukuran produktivitas dapat berupa aktual atau prospektif. Rumus dari rasio produktivitas adalah output dibagi input. Yang kedua, ukuran parsial dan pengukuran perubahan efisiensi produktif. Untuk mengukur perubahan produktivitas, ukuran produktivitas berjalan aktual dibandingkan dengan ukuran produktif periode awal. Periode awal ini disebut periode dasar dan menjadi acuan atau standar bagi pengukuran perubahan efisiensi produktif. Pengukuran total produktivitas. Pengukuran produktivitas seluruh input disebut pengukuran total produktivitas. Dalam praktek, pengukuran pengaruh seluruh input mungkin tidak diperlukan. Dua pendekatan yang telah memperoleh beberapa pengakuan profil atau profil measurement dan pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba atau profile link productivity measurement. Komponen pemulihan harga. Selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait laba disebut komponen pemulihan laba. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input, dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Karena itu, komponen pemulihan harga mengukur kemampuan perubahan pendapatan menutup perubahan biaya input, dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.